Selamat datang kembali teman-teman semua di Mocha Channel, di mana channel ini menyajikan berbagai konten-konten yang dalam hal ini adalah di game Tokyo Ghoul Awakening ya. Di video kali ini saya mau bahas suatu hal menarik ya. Ini ada kabar baik bagi seluruh player Tokyo Ghoul Awakening, khususnya untuk Awakening ya, karena ada sedikit kode-kode gitu ya. Developernya memberikan sedikit kode di halaman Facebooknya ya, di officialnya. Jadi apa aja? Nah, menarik ya, saya bakal bahas di video kali ini. Jadi biar saya biar kalian nggak bosan gitu ya bahas soal PvP, gacha, dan juga passive skill. Saya juga nantinya bakal bahas hal-hal menarik seperti ini yang sebenarnya bisa kita tangkap gitu ya fenomena-fenomena ini. Coba kita lihat ya ada apa di Facebooknya teman-teman. Jadi ini di halaman Facebooknya, kalian sebenarnya bisa langsung kunjungi aja ya. Jadi official Facebooknya, kalau kalian belum punya Facebook silahkan bikin. Kalian bikin Facebook, kemudian kalian cari Tokyo Ghoul Awakening fanspage-nya. Atau kalau udah punya Facebook, tinggal cari aja ya Tokyo Ghoul Awakening. Di sana ada informasi-informasi menarik. Salah satunya adalah updatean dan juga kadang tuh ada gift atau gift kode ya. Walaupun isinya receh tapi itu biasanya lumayan lah, seenggaknya kita bisa aktif buat lihat-lihat ada fakta menarik di fanspage-nya. Nah, salah satunya adalah yang sedang saya buka sekarang teman-teman. Jadi tiba-tiba ya 6 jam yang lalu ya, sekarang ini kan Jumat tengah malam jam setengah 12 berarti sekitar setengah 6 sore tadi hari Jumat itu developernya merilis tiba-tiba Q&A. Kenapa ya? Tiba-tiba developernya mempost suatu hal yang sifatnya tuh fun gitu ya, nggak monoton soal game. Jadi kalau kalian biasanya adalah sebagai laki-laki ya, misalkan kalian laki-laki nih, salah satu viewer saya, biasanya kita itu menerjemahkan kata-kata perempuan atau yang diucapkan perempuan itu sebenarnya memiliki makna gitu ya. Jadi terkadang perempuan ngomongnya sedikit, tapi sebenarnya makna di dalamnya tuh banyak. Nah, sama kayak developer di sini, dia tuh tiba-tiba merilis pertanyaan dan jawaban gitu ya, yang seakan-akan sebenarnya nggak perlu di-share ke orang lain, nggak perlu orang lain tahu. Tapi sebenarnya di dalamnya itu ada maknanya teman-teman. Poin-poin di sini nanti akan menjadi updatean di next event atau next update ya mungkin dalam bulan ini, bulan Juli atau bulan Agustus mendatang gitu ya. Nah, kita lihat apa aja kira-kira kode-kode yang diberikan oleh developernya. Di sini Q&A ya, kalian tahu lah ya, question and answer di mana developer menjawab pertanyaan yang sering muncul dari para pemain Tokyo Ghoul baik dari Facebook atau eh, form lainnya gitu ya, atau dari komentar di Facebook juga bisa. Kalau Discord saya nggak tahu ya, ada Discord officialnya nggak? Kalau nggak salah sih ada sih, cuman saya nggak main Discord jadi saya kurang tahu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan teman-teman, totalnya ada 7 ya. Kayak saya bakal bahas satu persatu. Nih, katanya developer melakukan Q&A ronde satu. Ah, ini menarik nih. Saya nunggu ronde-ronde selanjutnya karena biasanya tersirat makna-makna di dalam pertanyaannya. Nih, kami menerima ribuan pertanyaan atau timbal balik dari survei yang terakhir dilakukan. Terima kasih atas support yang sangat luar biasa kepada seluruh player. Berikut merupakan fake untuk rekap berdasarkan feedbacknya. Jadi dia udah rekap berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan atau saran-saran yang diajukan untuk pengembangan game ini. Yang pertama, ya, tolong buat real time arena menjadi bisa dimainkan setiap waktu. Ya, dimana kita tahu ya real time arena ini cuman bisa dimainin di jam tertentu dari jam kalau saya waktu Indonesia Barat ya, itu dari jam 11 sampai jam 1 siang. Kemudian nanti jam 6
malam sampai jam 8 malam. Itu di waktu Indonesia Barat. Kemudian respon dari para player itu tolong dibikin supaya setiap jam itu ada gitu ya, karena mungkin mereka bekerja atau ada kesibukan sehingga di jam-jam itu tuh nggak bisa main. Nah, respon dari developernya adalah kami mengetahui atau kami paham dengan request yang telah kalian berikan. Tapi kalau kita melakukan match yang memiliki waktu yang sangat panjang ya, bisa dilakuin malam hari, pagi hari gitu ya, atau tengah malam, kayak sekarang jam setengah 12 saya main gitu ya, bisa dilakuin. Itu nantinya akan banyak waktu yang tersedia gitu ya. Otomatis experience atau pengalaman yang didapat itu menjadi lebih buruk. Itu alasan kenapa kita tidak menggunakan waktu tersebut dan menggunakan waktu yang spesifik beberapa jam aja. Intinya, mudahnya gini, kalau kalian bermain di malam hari, itu nanti kemungkinan banyak player-player yang nggak bermain kan ya. Walaupun di server lain atau server EN gitu ya, yang di Eropa, itu bisa juga main bareng kita ketemu. Tapi itu kemungkinannya kecil banget teman-teman. Saya nggak tahu juga apakah bisa ketemu server EN atau enggak. Kalau nggak salah bisa ya? Bisa, tapi kemungkinannya kecil. Jadi kalau terlalu besar jamnya itu, nanti kalian bakal sering ketemu bot gitu ya. Oh, enak dong Bang, Mas, kalau kita ketemu bot. Enak buat kalian, tapi buat jangka panjang itu saya rasa tidak enak gitu ya. Jadi memang namanya real time arena ya, berarti kita harus ketemu player real. Walaupun game ini memberikan kemudahan untuk melawan bot setiap kita kalah gitu ya. Tapi ya namanya real time arena kita buat ya main player versus player gitu ya. Jangan sampai dibuat waktunya panjang tapi ketemu bot terus, nanti bakal gamenya bobrok. Itu alasan kenapa developer men-setting seperti itu. Dan ini yang merupakan strategi yang bagus banget. Saya rasa bagus banget untuk game yang agak sedikit rawan gitu ya untuk para playernya pergi sedikit demi sedikit ya. Jadi kita bisa ketemu sesama player ketika main PvP di jam yang sama. Itu poinnya teman-teman. Kemudian di kedua, pertanyaan kedua, tolong berikan kembali eksklusif karakter SSR yang telah muncul. Di mana kita tahu ya kalau banner eksklusif itu tidak akan muncul kembali dalam banner-banner lainnya. Contohnya ya, kalau kalian tahu ini adalah banner limited ya, bukan eksklusif. Jadi banner limited tuh apa sih? Nanti suatu saat ada banner lain, misalkan Kaneki Combat Outfit ya. Itu di probability bisa jadi Tatara itu dimasukkan karena dia hero limited. Nih contohnya kayak di sini ada Eto dan juga Yoshimura. Mereka berdua ini banner limited gitu ya. Mereka bisa masuk shop dan dia bisa masuk ke banner selanjutnya. Tatara juga sama nanti seperti itu. Berbeda kayak Kaneki, kayak siapa lagi? Ayato gitu ya. Itu tidak akan pernah muncul dalam bentuk probability seperti ini atau di dalam shop. Itu alasan kenapa para player itu banyak yang request untuk apa ya? Untuk sorry. Banyak player yang melakukan request untuk mengembalikan banner kayak Ayato gitu. Banner Ayato, banner sorry saya kasih suara aja ya. Banner Ayato, banner Kaneki gitu ya. Karena mungkin mereka mau naikin bintangnya gitu. Nah, terus jawaban dari developer tuh apa? Ya, kami akan menyediakan event tersebut dan dalam bentuk perencanaan. Nantinya akan muncul dalam beberapa waktu yang akan mendatang. Silahkan tunggu. Nah, ini merupakan salah satu kode dari developer. Bayangin teman-teman, nggak ada sebab tiba-tiba dia merilis Q&A seperti ini ya. Seharusnya nggak merilis ini pun nggak masalah gitu ya. Tapi tiba-tiba merilis ini dan ini menjadi simbol bahwa memang developernya ingin memberikan banner rerun bagi kalian yang pengguna Ayato, pengguna Kaneki, siapa lagi ya yang eksklusif tuh ya. Saya nggak begitu hafal, saya agak sedikit lupa ya. Nanti itu bakal keluar lagi bannernya gitu ya dalam bentuk namanya legacy. Ya, legacy banner. Di mana legacy banner ini berisi hero-hero eksklusif yang sudah pernah keluar buat bisa digacha kembali. Nah,
Simpelnya gini teman-teman, saya udah ada banner legasi ya. Banner legasi ini seperti ini, jadi kalian bisa memilih 3 hero eksklusif yang sudah pernah keluar. Hinami ini bisa dipilih kembali, kenapa? Karena walaupun dia dalam bentuk top up, nantinya dia bisa masuk ke banner legasi yang udah saya pernah bahas di pembahasan banner Hinami ya. Intinya di sini dia melakukan gacha dengan memasukkan 3 hero pilihannya. Nah, sebenarnya ada beberapa kelemahan dari banner legasi itu dan mungkin belum bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Nanti saya bakal bahas lebih lanjut dari saat banner legasinya keluar. Nah, ini contoh banner legasi ya. Jadi kita bisa milih 3 hero, dia mirip Takatsuki Sen. Nanti kalau di sini mau masukin Arima juga bisa, terus dimasukin Hinami juga bisa atau yang lainnya. Ada juga banner untuk yang limited ya. Tatara misalkan mau dimasukin juga bisa. Ayato ada gitu ya. Dan mungkin waktunya nggak terlalu dekat banget banner legasi ini. Jadi mungkin bisa kalian siapin kalau memang kalian mau ngincer Ayato lagi contohnya ya. Gitu. Jadi jangan sampai aduh Mas Moka nih posting atau bikin video kayak gini, berarti bentar lagi besok bakal keluar legasi gitu ya. Ya bukan begitu maknanya. Maknanya ini siapan aja entah 3 minggu lagi atau 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Itu kan waktunya cepat ya. 2 bulan itu paling 4 banner doang tuh. Karena satu banner kan biasanya 2 minggu ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang kalau memang mau nunggu banner legasi. Cuman saya bakal kasih tamparan sedikit untuk banner legasi pada saat bannernya keluar aja ya. Jadi tolong jangan terlalu excited dengan banner legasi. Kemudian nanti di ketiga, pertanyaan ketiga, tolong tambahkan konten baru. Iya, new gameplay bakal didapatkan di intinya bakal dikeluarkan gitu ya. Kamu akan melihatnya dan bertambah terusnya seiring berjalannya game ini berkembang. Jadi ini yang saya suka banget dari developer ini ya. Selain aktif di media sosial, dia juga aktif untuk mengembangkan gamenya. Salah satunya adalah hari ini ya, itu updatean friendly match ya, dimana kita bisa match dengan kawan kita. Kemudian improvement dari pemberian emoticon di apa ya, yang PVP yang dapat 10 box itu. Jadi ini game tetap terus berkembang, itu yang bagusnya ya. Karena kalau ciri-ciri game yang agak sedikit mati itu adalah developernya itu malas buat mendengar atau berkembang di dalam gamenya itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan keempat, tolong adakan balancing. Jadi kayak kemarin ya, ada buff, ada nerf. Tentu saja kita akan terus melakukan pemaksimalan performance dan melakukan monitoring dan memberikan adjustment terhadap hero-hero yang ada ya agar mudah atau setiap fraksi itu dapat bermain secara adil intinya gitu. Nah, ini yang sebenarnya saya tidak suka ya. Saya agak kontra dengan ini karena saya udah capek-capek nabung untuk CCG. Sebenarnya tuh faktanya bahwa CCG tuh shield-nya benar-benar overpower di masa depan. Tapi karena ada balancing ini, salah satu contohnya kemarin banget itu Ayato. Saya lihat dia bisa menghapus shield dari CCG yang diserang oleh Ayato. Itu agak sedikit membuat apa ya, teriris lah ya. Saya udah capek-capek nabung tapi bisa dibantahkan dengan Ayato yang saya. Tapi nggak apa-apa sih karena nanti CCG terlalu overpower kalau tidak dihilangkan shieldnya. Itu shieldnya nggak bisa hilang teman-teman. Capek kalau saya lihat CCG itu di BTS itu. Ya intinya gitu ya. Katanya dia akan terus melakukan balancing. Kemudian yang pertanyaan kelima, tolong berikan top up yang lebih baik lagi intinya gitu ya. Jadi dia tetap melakukan optimalisasi agar player yang menggunakan atau melakukan top up itu istilahnya worth it lah untuk melakukan top up. Karena kita tahu sendiri ya, dari kita cara melihat aja walaupun kita F2P gitu ya, itu tahu ya ini nggak worth it gitu ya. Item-item sampah gitu ya, yang bisa didapetin dengan cara farming. Nah itu kan nggak penting ya sebenarnya ada bandel-bandel seperti itu. Jadi ada beberapa player yang mengungkapkan bahwa tolong kalau ada top up
ya yang benar isinya gitu ya, jangan sembarangan. Nah, kemudian di Q6 ada pertanyaan lagi. Tolong, benar, baterai saya mau habis. Saya cas dulu ya. Dan pertanyaan keenam adalah, tolong berikan turnamen antar organisasi. Bikin at the tournament between organization. Yang pertama ini. Terus yang kedua, dia ada lagi, bikin butler karakter di Anteku dapat diubah setiap menit atau setiap login. Ini sebenarnya mirip banget kayak Seven Deadly Sins ya, dimana di bagian bar itu ada, kalau Seven Deadly Sins itu ada Elizabeth ya. Elizabethnya tuh bisa dirubah baik kostum maupun karakternya gitu ya. Nah, ini nih mau mencoba seperti itu katanya ya. Kalau kita lihat ke Anteku, Anteku tuh yang ini nih, yang bar Anteku itu loh. Jadi, para player itu mengungkapkan bahwa tolong yang butler ini bisa diganti gitu ya, entah dengan Toka gitu ya, atau yang temennya Toka gitu ya, yang monyet dan juga dog gitu ya. Kalau bisa diganti katanya gitu. Terus bikin supaya butler ini bisa dinikmati dengan cara 3 dimensi. Kalau di game sebelah gitu ya. Jadi butlernya itu bisa dilihat secara 3 dimensi, katanya gitu. Nah, itu adalah ide yang sangat bagus atau ide yang sangat menyenangkan. Kamu memberikan variasi untuk adanya di Anteiku ya, variasi penempatan di Anteiku yang menarik. Seperti melakukan rotasi terhadap penjaganya, butlernya, supaya tidak awal terus di situ. Ah, tidak hanya manajer kan gitu ya. Nah, ini jadi kode juga nih. Saya harapannya nanti mungkin bisa diganti ya dengan Toka atau dengan Kaneki gitu ya. Supaya itu lebih menarik. Setidaknya untuk hero-hero antiku ya. Kalau Augiri nggak mungkin lah bisa ada di situ. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu nanti developernya mau bikin lebih bervariasi lagi. Ini menjadi, menurut saya menarik sih ya. Walaupun updatean kecil kayak gini nggak terlalu berguna gitu, tapi terkadang bisa bikin gamenya itu menarik teman-teman. Kayak di game sebelah lah. Nah, ini yang terakhir ya, tolong rate up gacanya. Ini udah sampai ribuan, sampai 3 juta orang player pasti menginginkan rate up gacha. Ya, kalau saya pribadi saya udah tahu gitu mekanisme gacanya itu seperti apa algoritmanya. Jadi mau kita berharap sebesar apapun, dia yang namanya rate up gacha tuh mentok di situ. Yang sekali lagi ya, ini teori Tempa yang udah saya bahas di video sebelumnya. Jadi rate up itu sebenarnya hanya ilusi gitu ya. Kehokian tuh hanya ilusi gitu ya. Gimik-gimik gacha itu sebenarnya ditunjukin pada saat gacha tuh ada gimik-gimik. Tapi sebenarnya Red Up itu ya seperti itu gitu. 100 PT di eksklusif itu ya hero-nya cuma satu gitu. Kalian dapat dua, ya kalian berarti hoki. Tapi basically satu gitu ya. Jadi jangan sampai kalian, waduh, saya 300 PT cuma dapat bintang 3. Saya nggak hoki gitu ya. Padahal memang seperti itu teman-teman. Rating itu di gacha itu seperti itu. Jadi developer menjawab apa? Kami mendengar pertanyaanmu ini sangat-sangat banyak dan juga keras dan telah kami terima gitu ya. Kehokian hanyalah sebuah triki, hanya sebuah triki kehokian. Tapi kita dapat membuatnya, eh, developer bakal membuatnya lebih hoki terhadap dirimu. Ya ini seakan-akan kata-kata manis doang ya bagi developer, bagi seseorang yang ingin melakukan rate up terus gacanya ya, karena merasa dirinya itu tidak hoki. Padahal dengan cara menabung kalian bisa gacha sampai bintang 6 hero apapun gitu ya. Cuman karena memang hasratnya pengen gacha terus, makanya dia pengen, wah ini nih nyalahin developernya nih, ini nih developernya rate-nya kecil sekali. Saya nggak bisa dapat bannernya dengan cara seperti ini gitu ya. Padahal ya mereka nggak mau nabung, itu aja. Kalau kalian mau nabung ya nanti bintangnya gede sendiri gitu ya. Kuncinya di nabung, percaya sama saya. Cara cara melawan gacha itu bukan meningkatkan rate up-nya, tapi melakukan penabungan. Udah itu aja.
Oke, intinya nih dia terima kasih banyak atas, saran dan masukannya terhadap game ini, developer, tertanda Funcat Games. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman ya, ini untuk Legacy Banner silahkan ditunggu salah satu fakta menarik. Kalau kalian mau lihat juga cara gacha dari Legacy Banner, kalian tulis aja di YouTube Legacy Banner. Kita bisa tonton bareng-bareng nih. Kita lihat ini videonya menarik banget teman-teman. Ini lama ada banyak gacha video Legacy ya. Silahkan bisa di-spam ke sini. Kita lihat bareng-bareng gimana banner Legacy itu bekerja. Tapi nanti tentunya saya bakal kasih tahu juga trik dan tipsnya dan kalian harus siap fakta di balik red dari Legacy. Oke, mungkin gitu aja untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.